pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama lengkap Ibu Florida Zaimun. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan belajar tentang mengenal karya seni rupa terapan. Oke adik-adik, karya seni rupa terapan daerah Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya, adat istiadat yang beraneka ragam. Keanekaragaman budaya tersebut salah satunya dapat dilihat pada karya seni rupa yang dihasilkan. Nah, adik-adik, makna karya seni rupa terapan. Karya seni rupa terapan disebut juga karya seni rupa aplikatif, yaitu karya seni rupa yang telah ditetapkan atau diaplikasikan pada bentuk-bentuk fungsional. Nah adik-adik, sebagai bentuk yang dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia disebut bentuk fungsional. Wujudnya dapat berupa perhiasan, pakaian, perabot rumah tangga, perlengkapan makan, perlengkapan pertunjukan, ataupun perlengkapan ibadah. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan jenis dan ciri-ciri karya seni rupa yang berbeda satu dengan yang lain adalah yang pertama itu faktornya adalah letak geografis tiap daerah. Faktor yang kedua, sifat dan tata kehidupan yang tidak sama. Faktor yang ketiga, sistem kepercayaan dan adat istiadat. Faktor yang keempat, potensi alam yang berbeda di tiap-tiap daerah serta adanya kontak dengan daerah lain. Yang berikutnya, jenis dan ciri-ciri karya seni rupa tiap-tiap daerah. Yang pertama, karya seni keramik. Karya keramik dalam bentuk seni terapan banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk karya seni keramik terapan diantaranya berupa perlengkapan makan dan minum, guci, perlengkapan masak, serta perhiasan dan perlengkapan bangunan. Yang berikutnya, salah satu daerah penghasil gerabah atau keramik yang terkenal adalah Lombok. Yang kedua adik-adik adalah karya seni ukir. Seni ukir terapan yang dapat kita lihat misalnya pada mebel, hiasan, bingkai lukisan, dan bingkai cermin. Daerah-daerah terkenal dengan karya seni ukirnya yaitu Toraja, Bali, dan Jepara. Tiap daerah tersebut memiliki ciri atau keistimewaan sendiri-sendiri. Keistimewaan itu dapat dalam motif hias, bahan maupun teknik pembuatannya. Semua motif hias pada ukiran Toraja berupa motif hias geometris yang tidak dapat kita temukan pada karya ukiran dan di daerah lain. Lain halnya dengan ukiran Bali. Ukiran Bali kebanyakan bersifat naturalis. Ukiran Bali kebanyakan berupa ukiran daun yang cembung dan kekuk. Bentuk-bentuk mitologi, kepala raksasa, gajah, dan naga. Yang berikutnya, karya seni tekstil. Nah adik-adik, seni tekstil dalam bentuk seni terapan diantaranya berupa batik, sarung, tenun, dan aneka sulaman. Karya seni tekstil tersebut diaplikasikan pada benda-benda pakai, misalnya pakaian, teplek meja, sarung, bantal, dan tas. Nah, yang berikutnya adalah karya seni topeng. Adik-adik, selain berfungsi sebagai properti tari, topeng juga sering difungsikan sebagai hiasan dinding. Nah, adik-adik, daerah yang terkenal akan kerajinan topeng yaitu Surakarta, Bali, dan Jawa Barat. Topeng Bali didominasi oleh bentuk raksasa jahat dengan lidah panjang yang menjulur keluar. Topeng Surakarta bercirikan rias wayang orang bergaya Surakarta yaitu kesatria yang digambarkan dengan wajah putih, mata sipit, dan bibir domes atau rapi. Sedangkan topeng Jawa Barat mendekati penggambaran wayang golek Sunda dengan ciri umum humoris atau jenaka. Nah adik-adik, yang berikutnya adalah karya seni kerajinan perak. Kota Gede di Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan seni kerajinan perak. Adik-adik, adapun jenis kerajinan yang dihasilkan antara lain yang pertama itu aneka perhiasan, penahan tirai, penahan kawat nyamuk, dan miniatur becak.
Nah, yang berikutnya adalah poin berikutnya adik-adik, apresiasi karya seni rupa terapan. Yang pertama adalah kesesuaian fungsi. Fungsi karya seni dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, fungsi estetis dan fungsi aplikasi. Karya seni dikatakan berfungsi estetis adik-adik jika karya seni tersebut sengaja dibuat untuk dinikmati keindahannya saja, misalnya lukisan-lukisan Avandi dan patung-patung tanah liat karya Widianto. Sebaliknya, suatu karya seni adik-adik dikatakan berfungsi aplikasi jika karya seni tersebut sengaja dibuat untuk digunakan atau difungsikan sebagai alat, wadah, pakaian, perhiasan, ataupun hiasan. Nah, dalam kenyataannya, adik-adik, suatu karya seni dapat mengalami penyimpangan fungsi. Ini berarti suatu karya seni tidak difungsikan sebagaimana tujuan penciptanya. Yang berikutnya adalah poin kedua adalah keindahan. Nah, adik-adik, pada awalnya benda-benda dipakai memiliki bentuk yang sangat sederhana. Sebagai contoh, tempat minum. Yang kedua adalah tempat minum dari tanah liat, hanya berupa kendi dengan bentuk-bentuk yang kurang variatif. Namun sekarang coba adik-adik perhatikan, bentuk-bentuk benda pakai mengalami perkembangannya yang cukup pesat. Banyak tempat minum diciptakan dari berbagai jenis bahan dan bentuk. Perkembangan dalam bentuk dan bahan juga dialami oleh benda pakai lain. Misalnya mebel, bentuk kursi dan meja tidak hanya dibuat berdasarkan fungsi dasarnya. Nah, adik-adik, misalnya yaitu kursi sebagai tempat duduk dan meja sebagai tempat untuk menaruh barang. Lebih dari itu, kursi dan meja dibuat dengan lebih menekankan nilai artistik atau keindahannya. Baik adik-adik, itu saja materi yang bisa Ibu bawakan pada hari ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Selamat